Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, boleh sapa dulu kanan kirinya Bapak Ibu, katakan selamat hari Minggu, selamat lagi beribadah di rumah Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak Bapak Ibu yang mengalami kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, siapkan hati kita, siapkan tubuh kita, roh kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena hanya di dalam salibnya ada kemenangan, di dalam bilurnya ada kesembuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Yes, Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidup. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Tuhan, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Dengan segenap hati kita katakan lagi, terpujilah
ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas bumi. Amin. Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan. Kami atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi katakan, dari dalam lubuk hatiku. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Berikan lagi sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita, karena Dialah yang layak kita sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Karena Engkau terlebih besar dari segalanya Tuhan. Engkau terlebih besar dari masalah kami Tuhan. Engkau terlebih besar dari penyakit kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang tertutup jalan dibukakan jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Katakan kepada kanan Bapak Ibu, katakan tiada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Tiada yang mustahil. Katakan salam dulu kanan kirinya, mana ini belum di... Ya, haleluya. Yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan, amin. Segala sesuatu bisa dijadikannya, haleluya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia, amin. Gagah perkasa, penasehat Dia. Katakan dengan iman. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Yeah. Gagah perkasa, penasehat Dia. Katakan dengan sungguh-sungguh. Tiada, tiada, sesungguhnya
tiada, tiada mustahil bagi Dia. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan, oh Tuhan pencipta langit. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Amin. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Oh Tuhan. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Yeah. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Tiada yang mustahil. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Bapak Ibu sebentar, saat dikatakan tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Bapak Ibu katakan kepada kanan kirinya gini, tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi. Siapa Bapak Ibu? Haleluya. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa. Yeah. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Tiada yang mustahil, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, yeah. Penasehat Dia. Katakan kanan kirinya Bapak Ibu. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi. Amin, haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Yeah. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Tiada yang mustahil, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi. Musik memuji Tuhan, haleluya. Katakan lagi dengan sungguh-sungguh, oh Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Tiada, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Yeah. Tiada, tiada, sungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Tiada, 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 sungguhnya tiada, tiada mustahil. Sekali lagi katakan Bapak Ibu. Tiada, tiada, sungguhnya tiada. Dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan, tiada mustahil bagi Dia. Haleluya.
Bapak Ibu masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Haleluya. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita karena kita punya Tuhan dan kita mau bersuka cita karena itu. Haleluya. Puji dan syukurku kami naikkan bagimu Tuhan, ku naikkan bagimu, amin. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, amin. Ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, kasih-Mu yang sempurna. Oh, Kau masukkan cintaku, bersuka dalam-Mu. Yesus Kau kekuatanku, amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Berkah pribadi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan, pujian syukurku kami naikkan bagimu Yesus. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus Kau kekuatanku, amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Berkah pribadi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kasih-Mu Yesus yang terbesar, haleluya. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus Kau kekuatanku, amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh 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 oh. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah, mulialah nama-Mu, sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Sama-sama kita katakan, sukacitaku. Kita berikan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan kita dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita
Kita percaya bahwa kasih-Nya yang terbesar yang menjadikan kita ada sampai saat ini, Dia kekuatan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Kau kekuatan yang menjadikan kami ada hari ini. Thank you Lord Jesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Kami berseru dan berharap kepadamu. Berharap dalam Yesus. Kita mau katakan dengan segenap hati kita, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengatakan kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan berseru, kami berharap kepadamu Tuhan, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau
kekuatan-Mu dalam hidup kami. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kekuatan-Mu ajaib, Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami menyatakan dengan iman kami Tuhan, kami menyembah Engkau Yesus. Oh Tuhan, haleluya. Kami mengangkat suara kami Tuhan. Dengan iman kami berkatakan, Engkau Allah yang kami sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Yes, Yesus. Kau ku motivasi kita datang ke rumah Tuhan pagi ini hanya untuk menyembah Tuhan. Ada banyak hari-hari ini orang tidak lagi fokus menyembah Tuhan, fokus menyembah keadaan dunia.
harta benda, kedudukan, kemewahan, itu yang disembah. Pangkat, itu yang disembah. Tapi saudara, semua itu pasti akan kita tinggalkan. Pada waktu sangkakala Allah berbunyi, pada waktu Tuhan panggil saudara dan saya, yang kita bawa hanyalah penyembahan kita, penyembahan saudara dan saya. Sekali lagi nyanyikan, Kau ku sembah dengan segenap hati kita. Kita mau hari ini, pagi ini, segenap roh jiwa tubuh kita hanya untuk menyembah Tuhan. Kau ku sembah. Katakan, Kau ku sembah Yesus. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, penyembahan kami bagi Engkau Yesus. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, sekali lagi Engkau ku sembah. Kau ku Engkaulah pusat penyembahan kami Tuhan. Kami ada dalam rumah-Mu pada siang ini. Kami percaya ketika kami bersekutu dengan Engkau, impartasi kuasa-Mu mengalir atas hidup kami. Setiap kami yang beribadah pagi ini, kami yang melayani Engkau sebagai penyembahan kami, nama-Mu ditinggikan, Engkau dipuaskan Tuhan. Terima kasih pengurapan-Mu menjamah setiap kami. Saat firman-Mu disampaikan, kami dibentuk, diberkati oleh firman-Mu. Sehingga ketika kami pulang, kami membawa damai sejahtera, membawa kekuatan baru. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang siap diberkati katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan. Berkat kemurahan Tuhan. Doa-doa saudara. Saya boleh ada sebagaimana saya ada pagi ini. Tuhan beri kekuatan saudara. Beberapa hari kemarin jalan pun masih bisa hilang keseimbangan. Tapi puji Tuhan saudara, Bapak Gembala bilang sampaikan firman perenungan kita pagi ini. Saudara, saya rindu berbicara pagi ini tentang berakar di dalam Tuhan. Beberapa minggu setiap saya berdoa, terus
dalam hati saya. Ketika saya naik ke sini juga menyampaikan sesuatu, saya hanya berkata betapa penting hari-hari ini kita berakar kuat di dalam Tuhan. Bilang, katakan kiri kananmu, kita harus berakar kuat di dalam Tuhan. Semangat ngomongnya, jangan, kita harus berakar kuat dalam Tuhan. Ngomong ke siapa? Tatap wajahnya, suami istri tatap wajahnya, halal kok. Saudara, kalau suami istri bilang kita harus kuat, kalau mama bilang ma kita harus kuat, kalau pa bilang pa kita harus berakar kuat di dalam Tuhan. Ayo semua katakan saudara. Amin. Saudara, sebab kalau tidak berakar kuat, kita tampak gampang goyah. Kita gampang goyah. Dan semua tumbuhan juga berakar, rumput juga berakar, kembang juga berakar, pohon berakar saudara, tapi akarnya beda. Akar pohon kelapa beda, akar pohon jati beda. Nah kita saudara kalau tidak berakar kuat gampang goyah. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon, seringkali saudara orang mau konseling dengan saya. Ya ada yang saya kenal, ada yang tidak kenal, ada yang bekas, saudara mantan jemaat Hosana, dan ada hamba Tuhan. Beberapa waktu lalu dia telepon saya, dia beritahu saya, dia bilang, saya sudah tidak mampu. Saudara, tidak ada istilahnya kaliber pendeta besar, kaliber siapapun saudara. Kalau kita tidak berakar kuat, semua bisa goyah. Dan dia berkata, saya sudah tidak mampu. Begitu berat tekanan di dalam kami melayani Tuhan. Di dalam kami melayani Tuhan rasanya kami begitu tergoncang. Rasa tidak kuat, rasa tidak mampu lagi. Saudara, saya hanya bisa berkata kepada dia, jangan pandang persoalan. Jangan pandang masalah, baik sebagai jemaat, baik kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Kalau kita pandang masalah, kita merasa kita kecil. Kalau kita pandang masalah besar, kita lihat Allah kecil. Tapi pandang Tuhan yang besar, maka kita melihat masalah kita biasa-biasa saja. Itu kekuatan. Saya bilang pandang saja kepada Tuhan. Jadi saudara, betapa penting kita berakar kuat di dalam Tuhan. Dan pagi ini saudara, saya mau kita membaca di dalam Kolose pasal yang kedua. Kita akan baca ayat 6 sampai ayat ke-8. Kalau saudara sudah temukan, nikmati apa katakan? Haleluya. Ya, budaya kita saudara. Yang di atas dan di bawah kita baca bersama dengan kuat. Ayat 6 sampai 8, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Katakan, ya silakan duduk. Saudara, Paulus dari dalam penjara. Kalau secara logika bagaimana dia bisa memberi kekuatan kepada orang lain, sedangkan dia sendiri tangan kakinya dipasung di dalam ruangan yang paling dalam di penjara, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bagaimana dia bisa berkata, saudara, memberi kekuatan, kamu tetaplah di dalam Dia. Tetap artinya tidak bergerak, melengket, tidak akan renggang, tetaplah di dalam Dia. Dan yang kedua dikatakan berakar di dalam Dia.
Maka kalau kita berakar di dalam Tuhan, maka efeknya kita akan lihat masalah mungkin banyak, masalah persoalan mungkin banyak, tapi kita belajar seperti Paulus, kita akan limpah dengan syukur. Kalau kita berakar saudara di dalam Tuhan, kemanapun kita, di sana kita bisa menjadi berkat. Bukan mengeluh, bukan marah, bukan kecewa, bukan mempersalahkan orang lain. Saya pun alami saudara, waktu saya ngalamin bagaimana kanker yang begitu menyakitkan saudara. Antara kemo pertama dan kemo kedua saudara, itu jaraknya jauh karena tidak mungkin dilanjutkan kemo kedua dalam kondisi yang demam tinggi, yang parah makin parah saudara. Dan itu dokter bilang ini belum bisa di kemo kedua. Dan di bawah saudara kami di atas di homestay itu juga di bawah kanker semua. Ada satu keluarga suami istri, dia berkata, karena dia orang Sulawesi, saya pikir dulu uang segalanya. Dia bilang restoran saya banyak dan restoran saya besar. Dan saya juga di perusahaan asing perminyakan. Uang banyak. Saya pikir sakit apapun kalau ada uang itu masih bisa ditangani. Saya dekat istrinya lagi kursi roda dan tutup saudara mukanya. Saya bilang, kenapa berharap kepada yang kelihatan? Dan saudara dia bilang, ternyata sekarang saya tahu bahwa uang saya tidak bisa. Posisi saya tidak bisa. Dan saudara minta untuk didoakan. Saya pergi di satu ruangan ke satu ruangan, padahal saya sendiri juga saudara di dalam kesakitan yang berat. Dan saya turun, saya tutup kepala dan saya pakai syal saudara. Saya doakan, ada lagi Inang, doakan adik saya. Ada lagi saudara dari Sulawesi Tengah, tolong doakan. Dalam saya sendiri menderita, saya sendiri sakitnya saudara. Saya hanya bisa menyembah, saya hanya bisa memuji Tuhan. Saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan saudara, kalau saya tidak berakar kuat, saya mungkin berkata, saya juga begini memble, masa doakan kamu. Tapi saudara, karena kemurahan Tuhan, saya hanya berkata begini, tidak ada sesuatu yang Tuhan luaskan terjadi kalau Tuhan tidak bekerja di dalamnya. Segala sesuatu yang Tuhan luaskan terjadi dalam hidup saudara dan saya, percayalah seperti Paulus katakan kepada jemaat di Roma, kita tahu sekarang, kita tahu pagi ini bahwa Allah turun bekerja bersama-sama dengan saudara dan saya, dan semua yang kita alami mendatangkan kebaikan. Bisa bilang katakan amin. Mendatangkan kebaikan yang hari ini kita belum mengerti, tapi bagaimana kita bisa sampai kepada pemikiran seperti itu? Enggak gampang saudara, tidak gampang. Tidak gampang kita punya pemikiran bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Iya kita tahu, tapi iman kita enggak nyampe ke sana. Ya dikatakan mengucap syukur ya gampang kita ngomong, tapi ketika kita diperhadapkan kepada begitu banyak mungkin masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah-masalah yang lain dalam hidup kita saudara, mungkin kita pun berkata, kenapa ya? Bagaimana ya? Kita mulai bertanya-tanya. Sebab itu berakar seperti apa supaya dalam segala sesuatu kita mampu mengucap syukur. Sudah, saya rindu kita baca Yeremia pasal 17, ayat yang tidak asing buat kita. Kita baca saudara ayat yang ke-17, pasal 17 ayat 7 dan 8. Sama-sama kita baca. Kalau saudara nikmati firman, jangan pernah takut bilang amin. Waktu saudara respon dikatakan amin, firman terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan. 2
3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Saudara, janji firman Tuhan bagi orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan, inilah saudara, ia akan seperti pohon. Ayat di bawah dikatakan bukan di tepi air saja, tapi ia merambatkan akarnya ke tepi batang air. Saya belajar mencari tahu, tepi batang air itu apa? Batang air saudara bukan sekedar air kecil di sungai. Batang air saudara seperti sumur yang dalam, yang mata airnya tidak pernah berhenti. Waktu kita menggali sumur di sini saudara, Sibal, itu dalam sekali. Jadi saudara, akar itu harus mencapai batang air itu. Batang itu sudah, akar itu harus bertemu mencapai batang air itu, barulah ia akan pohon yang kuat, yang subur. Daunnya tetap hijau, tidak berhenti menghasilkan buah. Ini tidak asal ditanam, harus berakar dalam sampai ketemu batang air itu. Siapa batang air itu? Sumber mata air itu, sumber kehidupan itu, dialah Yesus Kristus. Kok gak ada amin? Dialah Yesus Kristus. Dan saudara, kalau saudara mau akarmu dalam, cari terus hadirat Tuhan. Cari terus hadirat Tuhan. Yang hari ini mungkin saudara ada yang mulai goyah. Kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Saudara, selama kita hidup, masalah tidak akan berhenti. Masalah tidak akan berhenti dalam hidup kita, mulai dari kecil sampai tua ada saja. Tapi bukan masalah itu yang menjadi persoalan. Adakah akar kita dalam di dalam Tuhan? Kalau akar kita dalam, saudara, sampai kepada menemukan batang air, saudara, kita harus selalu melekat cari hadirat Tuhan. Saya percaya saudara, kekuatan mengalir atas hidup kita. Ayat ini berkata saudara, dia tidak akan mengalami datangnya panas terik. Pasti ada panas terik, pasti ada masa kering. Tapi seperti pengalaman dari Yosua, kita baru selesai baca saudara, berulang-ulang firman Tuhan datang kepada bangsa Israel, kepada saudara dan saya. Jangan takut, musuh memang banyak, musuh memang banyak. Tapi firman Tuhan Allah berkata kepada umat Tuhan dan kepada saudara dan saya, berapa besar pun musuh saudara dan saya, Tuhan berperang ganti kita. Allah berperang ganti saudara dan saya. Ayat ini berkata tidak mengalami datangnya panas terik. Ada panas terik, tapi kita mampu melewatinya karena kita melekat dengan sumber hidup itu sendiri. Saudara, coba rasakan, sebulan saja saudara tidak cari Tuhan, sebulan saja kita tidak datang beribadah, sebulan saja kita tidak melekat dengan Tuhan, rasa kering, rasa kosong, rasa hampa. Tapi begitu kita bersekutu dengan Tuhan, kita ada dalam hadirat Tuhan, walau banyak masalah, ada damai sejahtera, ada sukacita. Itulah sumber kehidupan Yesus Tuhan kita. Sebab itu saudara, mari sumber kehidupan kita Yesus melekat
dengan firman-Nya. Kalau saudara membaca di dalam Amos pasal 8 ayat 11-12 di sana dikatakan, pada hari-hari ini orang akan mati kelaparan, mati kehausan, bukan karena gak ada makan, tapi karena mereka tidak punya firman Tuhan. Lapar firman Tuhan. Mereka mencari keliling kemana-mana, tapi tidak ada firman Tuhan. Akan ada masa seperti itu. Sebab itu pagi ini bersyukurlah kita masih ada waktu mencari firman Tuhan. Kita masih ada kesempatan. Pada waktu itu saudara, orang akan mati kelaparan karena tidak punya firman Tuhan. Bukan lapar nasi kata firman Tuhan, bukan lapar makanan, bukan lapar roti, tapi lapar firman Tuhan. Sebab itu saudara, kita cari sumber kehidupan itu, firman Allah, Yesus itu sendiri. Maka kita akan rasakan kekuatan demi kekuatan. Pasti saudara alami. Puji Tuhan. Dan saudara, kita melihat di sini, dan yang kedua, bagaimana kita berakar dalam di dalam Tuhan, saudara. Nanti kita akan kembali kepada 17 di Yeremia. Saudara, kita melihat di dalam pasal 3 Efesus ayat 18 sampai dengan 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita baca ayat ini. Efesus pasal 3, ya 2, 3. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Puji Tuhan. Yang kedua saudara, firman Tuhan, Paulus dia berkata, aku berdoa supaya kamu kuat, supaya kamu diteguhkan, supaya iman kamu terbangun. Aku berdoa kata Paulus. Dan saudara, ini juga menjadi bagian kita. Aku berdoa supaya kamu kuat, supaya kamu teguh dan berakar di dalam Dia. Saudara, bagaimana supaya akar kita sampai kepada batang air itu? Bagaimana supaya iman kita saudara sampai kepada dasar yang kuat? Berdoa. Paulus katakan, aku berdoa, aku berdoa, aku berdoa. Saudara, doa adalah kekuatan. Doa adalah penghiburan. Di dalam doa kita akan lihat mujizat Tuhan. Di dalam doa kita akan terima iman karena kita melekat dengan Dia. Jadi saudara, dan yang ketiga Paulus dia katakan di sini bagaimana supaya kita berakar dalam ketemu dengan mata air itu. Dan aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Tuhan. Paulus dia berkata, aku berdoa. Saudara, berulang-ulang karena hidup saya hidup yang berdoa. Dan saya alami banyak hal yang di luar kemampuan manusia, di luar kekuatan manusia. Dari mana itu? Dari kita banyak berdoa. Jadi saya himbau saudara, hari jangan sampai saudara kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan.
kita canangkan terus ada doa hari Jumat. Bukan cuma pelayan-pelayan yang harus berdoa. Bukan cuma majelis yang berdoa. Saya bilang semua yang melayani harus berdoa. Karena waktu kita melekat dengan Tuhan, bersekutu, berdoa dengan Tuhan, urapan Allah turun atas hidup kita. Kekuatan baru mengalir atas hidup kita. Sehingga saudara, mata rohani kita terbuka, melihat masalah besar, tetapi kita tahu Allah kita lebih besar, Tuhan kita lebih besar. Mari datang di hari Jumat ada doa, luangkan waktu saudara. Kami himbau terus, ada siang, ada malam kita berdoa. Dan saudara, bagaimana supaya akar kita kuat, dibilang bersama dengan orang kudus harus ada persekutuan. Artinya ada komunitas saudara. Ada komunitas kita. Kita ada komsel. Nah di situ saudara, kalau kita bersekutu di dalam komunitas kita. Siang ini kita berkomunitas dalam ibadah. Di komsel kita berkomunitas saudara. Bukan masalah itu lagi orangnya. Cuman sedikit. Cuman 4-5 orang. Itu tidak masalah. Kita hadir di komunitas itu. Kita menyembah Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, kita akan alami dan menyaksikan betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya anugerah Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Nah saudara, mari, beberapa tahun yang lalu waktu Om Agus, almarhum bapaknya Limbengok, ada di Cibangkong di Jalan Gang Demek situ saudara. Kami ada komsel hari Minggu malam. Saudara, kami datang. Kami datang saudara, enggak mikirin yang lain. Kami bersekutu menyembah Tuhan. Kami hanya menyembah Tuhan. Selesai menyembah Tuhan, baru bercerita. Tolong doakan saya. Ada masalah saya. Ada keterbukaan. Tolong doakan saya. Kemudian kami saling mendoakan. Setelah kami saling mendoakan, ada kekuatan. Bukan masalah makan minum. Kalau ada makan minum ya puji Tuhan saudara. Tapi ini cuma minum saja, ada kue-kue ya syukur. Tapi kami melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam komunitas. Sebab itu bagi saudara yang belum berkomunitas, berkomunitaslah. Yang sudah berkomunitas, bertahan dalam komunitas saudara. Karena kalau saudara bertahan di situ, saling menguatkan, saling mendoakan, saling menghibur, saudara akan alami dan menyaksikan dalam hidupmu, dalam keluargamu, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya anugerah Allah yang tidak terbatas itu. Dan dia tidak berubah dengan janjinya. Saudara, ada kesaksian yang saya lihat. Mungkin saudara juga lihat. Salah satu pengarang buku Rick Warren. Ya, Rick Warren. Purpose Driven Life. Waktu lalu majelis saya bagikan semua buku ini. Dan buku ini mendunia. Saudara, apalagi di Singapura, setiap anak Tuhan wajib baca buku itu. Saya pernah ada di Singapura di salah satu pelayanan saudara, dan mereka katakan wajib baca buku itu. Kenapa saudara? Bagus sekali. Dan saudara, begitu berapi-api melayani Tuhan, dan dia dianugerahkan kekayaan lewat buku itu. Saya lupa berapa kekayaan lewat buku itu, mungkin tahu ya. Saya lihat saudara dari ulasan, luar biasa kekayaannya. Dan dalam pelayanan pun dipakai luar biasa. Tapi saudara, satu waktu dia down. Akarnya tidak kuat lagi. Goyah saudara. Kecewa. Padahal dia sudah membuat orang semua terbuka mata karena saudara digerakkan oleh hidup yang digerakkan oleh tujuan ya.
Saudara, kenapa? Karena anak yang dikasihinya bunuh diri anaknya. Dan dia mulai tidak semangat melayani. Dia sudah tidak mau lagi saudara berdiri, mungkin makan pun susah. Yang saya mau bagikan kepada saudara, untung dia punya komunitas sel. Dia punya komunitas sel. Ketika satu yang sakit, maka seluruh tubuh Kristus rasakan. Dan komunitas selnya saudara bergilir menemani dia. Komunitas selnya saudara, katakanlah komunitas Anto di Riung Bandung, bergilir menemani, katakanlah satu waktu mungkin siang gak ada yang orang Riung, orang Riung pagi semua. Katakanlah komunitasnya saudara, katakanlah Pak Manik, hari ini Anto menemani Pak Manik. Ya, besok mungkin saudara yang lain menemani, mungkin Bu Hana yang menemani. Bergilir mereka menemani setiap hari saudara. Dan mereka bergilir bawa makanan. Kasih Allah bekerja luar biasa di komunitas ini. Nah, saudara, mereka berdoa bersama-sama, saling menguatkan. Bukan satu yang lemah, yang lain tidak peduli. Bukan satu yang lemah, yang lain tidak mau mengasihi. Tapi justru melihat masalah di dalam komunitas itu, Rick Warren mulai bangkit. Rick Warren saudara yang pendeta dikenal di seluruh dunia. Yang mereka saudara bukunya terkenal di seluruh dunia. Dan banyak bukunya saya juga baca karena saya senang baca. Lewat komunitas sel. Komunitas sel wanita, komunitas sel pria. Mereka di sana melihat betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya kasih karunia Allah berkata. Yang tadinya sudah akarnya itu mungkin bukan lemah, akarnya mungkin sudah tercabut. Tapi karena komunitas sel mereka sehat dan kuat, Rick Warren bangkit kembali. Bukankah saudara komunitas sel kita sangat memberikan kekuatan? Saudara, pagi ini biar mari kita semua punya komunitas lah. Dalam komunitas kita saling menguatkan, saling mendoakan. Dan saudara tahu juga ini tahun lalu kalau tidak salah pendeta Samuel anaknya kuliah Jawa Tengah apa Jawa Timur saya lupa. Itu saudara tidak tahu apa sebabnya. Anaknya ini juga menjatuhkan diri dari lantai atas. Itu saudara ada di berita juga. Dan anak juga bunuh diri, loncat dari atas. Saudara, kita nggak bisa persalahkan kenapa aku melayani Tuhan. Kok ini yang terjadi? Kenapa aku melayani Tuhan? Kok seperti ini? Akar sedalam apapun saudara bisa goyah. Tapi bersyukur saudara, ada teman-teman seiman yang mendukung di dalam doa. Saudara, enggak ada istilah kaliber gembala besar, kaliber pendeta besar. Kami hamba Tuhan pun bisa goyah akar kami, bisa. Siapapun kita bisa goyah. Betapa banyak hari-hari ini iman orang-orang percaya mulai goyah. Kok begini saja, kok begini saja. Tapi saudara, jangan kita terpengaruh. Siapapun saya katakan bisa goyah. Bayangkan saudara Rick Warren yang begitu terkenal, anaknya mati bunuh diri. Nah begitu juga saudara kita tahu si pendeta Samuel ini, anaknya juga yang dia harapkan jatuh dan bunuh diri. Ada teman kami juga hamba Tuhan saudara, baru meninggal istrinya. Berapa bulan kemudian ada anaknya pria laki-laki saudara. Anaknya ini diharapkan menjadi penerus dia, karena dia sudah tua, meninggal pula anak ini. Saudara, sebagai hamba Tuhan dia berkata, Tuhan aku sudah persiapkan anakku. Aku sudah persiapkan dia menjadi penggantiku. Tapi toh dia dipanggil Tuhan. Siapapun kita bisa goyah kalau diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan terjadi. Tapi kembali kepada Yeremia tadi saudara.
Dalam ayat bagian terakhir kita baca di sini. Kalau kita menemukan batang air itu, walau ada panas terik, walau ada tahun kering, firman Tuhan berkata, kita akan alami kekuatan Tuhan. Kita akan alami mujizat Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau pohon ini berakar dalam. Kita hanya bisa berkata, Tuhan, hari ini aku belum melihat. Hari ini mataku belum melihat apa yang terjadi. Aku belum melihat pertolonganmu, tapi berkatalah seperti ayat ini. Kalau kita seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang berbuah pada musimnya. Saya percaya ini kerinduan kita, kerinduan saudara. Daunnya tetap hijau dan tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah dampak kalau kita ada akar di dalam batang air itu. Inilah dampak saudara kalau kita tetap melekat dengan Dia. Saudara, pada pagi hari pemain musik maju ke depan. Singer. Apa yang sedang terjadi dalam hidup kita? Mungkin juga saudara, kita seperti ada di panas terik. Kita juga mungkin merasa seperti kering. Kita juga mungkin merasa akar kita mulai goyah. Tapi mari saudara, jangan fokus kepada masalah itu. Jangan fokus kepada persoalan itu. Bangkitkan iman kita, kembali mencari hadirat Tuhan. Kembali hidup di dalam doa. Kembali hidup dalam komunitas. Kita akan melihat sekalipun tidak musim berbuah, tapi Tuhan katakan kita akan tetap berbuah. Berbuah kekuatan, berbuah sukacita, berbuah pengharapan, berbuah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Biar kita berkata dalam keadaan seperti apapun, aku mau sekali Yesus.